Menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadi kesempatan Indonesia dalam usaha proklamasi kemerdekaan. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sultan Syahir mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan memberitakan ini kepada para pemuda. Hei, ada kabar baik. Di radio disiarkan bahwa Jepang sekarang telah mengalami kekalahan. Mereka telah mengalah kepada pasukan sekutu. Artinya kekuasaan Jepang di Indonesia menjadi kendor? Ya. Berarti ini menjadi kesempatan kita untuk memerdekakan negara ini. Ya, benar sekali. Ya, kita harus mendesak Soekarno agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, setuju? Setuju! Para pemuda pun pergi ke rumah Soekarno dengan maksud untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ada perlu apa? Jadi begini Bu, aku ingin membicarakan hal penting dengan Bung Karno. Apa Bung Karno ada? Nggak akan masuk, nanti saya akan bantu. Baik Bu. Jadi, apa yang ingin dibicarakan? Jadi begini Bu, seperti yang kita tahu kondisi kita, Jepang sedang berada di ambang kekalahan mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan negara ini. Ya, Bung, secepatnya. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Jepang tidak mungkin menyerah begitu cepat. Tapi kekuasaan Jepang di Indonesia saat ini sudah melanda, nggak, Bung? Dan sekarang Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ya, benar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, Bung. Tapi ini bukan tugas kalian untuk memproklamasikan kemerdekaan negara ini. Itu adalah tugas dari PPKI. PPKI hanyalah buatan Jepang Bu. Itu hanya tipu muslihat mereka. Ya, ini akan bicarakan dengan anggota PPKI. Kami harap Anda tidak membicarakan ini Bu, karena ini akan bocor dan mereka tidak akan memberikan kita kemerdekaan. Mendengar respon Soekarno, para pemuda pun pamit pulang dengan ketidakpuasan atas respon Soekarno. Baiklah kalau begitu Bu, kami pamit dulu. Sementara itu, Soekarno memanggil para golongan tua untuk membicarakan tentang desakan para pemuda. Apakah kita akan menuruti para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan ini secara matang. Lagi pula, mereka masih terlalu muda. Pikiran mereka masih pendek. Ya, kita harus fokus untuk menghadapi sekutu. Baiklah, jika begitu kita setuju, Bung. Kita harus meyakinkan Soekarno-Hatta untuk tidak mempercayai Jepang. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kemana kita harus mengasingkan Soekarno-Hatta? Ke Rengas Dengklok saja, karena di sana aman dari Jepang. Baiklah kalau begitu. Para pemuda pun membuat rencana pengasingan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Assalamualaikum. Ada apa ini? Lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta itu. Mari kita bicarakan baik-baik. Ayo kita duduk. Karena Bung Hatta maaf atas pelanggaran kami, tetapi dengan cara inilah kami meyakinkan kalian bahwa kita siap untuk merdeka. Jadi begini Bung Karno dan Bung Hatta. Para pemuda pun meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan hingga pada akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka pun pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami Laksamana. Silakan masuk. Dan Laksamana, kami di sini ingin menyusun naskah teks proklamasi.
Baik, Bu, jika diperlukan pada pesan. Apakah ada pena dan kertas? Ya, Bu, ada. Tunjukkan kami. Ini Bu. Baik, terima kasih. Lalu, Soekarno pun menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi. Ini saya di tolong ketikan. Baik, Bu, akan saya ketikkan sekarang. Ini, Bu, sudah saya ketikkan naskahnya. Baik, terima kasih. Setelah disetujui bersama, teks proklamasi pun ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah selesai menyusun naskah teks proklamasi, mereka pun pulang ke kediamannya masing-masing. Dek, ini Dek. Ada bahan buatkan sangsa merah putih. Baik, Mas, akan saya lihatkan. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi di mana kita akan mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Jika tidak di lapangan Ikada, maka kita akan melakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia.